Selamat siang, Bu Sabibun. Ini sesuai dengan janji kemarin, Bu. Kita akan mengadakan observasi. Kebetulan di sini saya dapat tugas dari calon guru penggerak di modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik, Bu. Nah, kebetulan di sini yang saya harapkan bisa membantu adalah Bu Nurul. Terus kemudian untuk selanjutnya nih Bu Nurul, ini untuk yang akan diajar ini mata pelajaran apa nih Bu Nurul? Saya mampu pelajaran matematika Pak, biasanya dari 1 ke 8. Oh, matematika ya, ini pelajaran yang sangat tidak disukai murid ini. Pasti Bu Nurul ini punya strategi tersendiri untuk mengatasi biar anak-anak tertarik gitu ya. Di kelas berapa ini Bu ya? Nanti hari ini di kelas 11 TKJ 2 Pak. Di kelas 11 TKJ 2. Kemudian nah di sini Bu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Nurul untuk matematika ini apa ini tujuannya? Untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik nanti dapat menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari R. Jadi tujuannya itu Bu ya. Kalau itu tidak terlalu paham ya, masalahnya bukan guru matematika, jadi ya mudah-mudahan nanti akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Terus kemudian untuk selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Nurul di materi ini apa itu? Area pengembangan yang hendak dicapai pertama ini materi yang disampaikan ini nanti melalui metode diskusi dan menjawab. Bahkan sekarang ini diharapkan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan minat dan profil pelajar. Jadi gaya belajar itu kan berbeda-beda. Ya betul, ada yang visual, auditori, sama kinestetik gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran ini menyajikan masalah kontekstual yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik itu merasa bahwa pembelajaran yang diikuti itu bermakna dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, pembelajaran dilakukan secara kreatif, sehingga diharapkan peserta didik itu dapat termotivasi untuk belajar. Oh iya Bu, memang setelah pandemi ini memang kelihatannya anak-anak untuk belajar itu sudah malas-malasan, untuk motivasinya kurang, antusiasnya kurang juga Bu. Jadi harus ada cara-cara tersendiri biar kreatif gitu. Pokoknya pengen gimana untuk Bu Nurul atau kita seorang guru itu bisa mencari strategi yang itu. Nah, di sini untuk strategi yang dipersiapkan Bu Nurul ini apa Bu Nurul yang disiapkan? Ya, nanti insya Allah ini karena TKJ mereka sudah terbiasa dengan laptop, dengan HP. Nah, nanti belajarnya juga menggunakan laptop dan HP. Nanti ada aplikasi disesuaikan dengan teknologi lah Bu ya. Ada aplikasi juga yang kebetulan pas ini untuk bisa menentukan persamaan lingkaran. Nanti aplikasinya GeoGebra. Kemudian yang kedua, nanti ada video pembelajaran yang akan menampilkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, yang pasti kalau pembelajaran itu selalu metodenya diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir nanti akan ada tugas yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Gitu Bu ya, berarti yang jelas untuk strategi yang Ibu gunakan itu ya menggunakan teknologi lah ya, seperti HP. Nah ini itu sangat luar biasa sekali ya. Saya yakin untuk dari strategi Bu Nurul yang akan dipakai ini akan memotivasi siswa dan anak pasti akan tertarik ini. Mudah-mudahan. Ya sesuai dengan minat mereka kan gitu. Kebetulan anak TKJ dihadapkan dengan teknologi itu udah benar-benar tepat. Mudah-mudahan mereka termotivasi dan menambah ilmu juga untuk sesuai dengan kejuruannya. Ya, betul. Ya udah Bu, terima kasih. Ya nanti setelah ini kita akan mengadakan observasi di kelas. Semoga berjalan dengan lancar ya. Amin, Pak. Terima kasih Bu Nurul ya. Sama-sama.
kita ketemu di kelas. Baik, Pak. Disiapkan ketua kelas. Semua siap. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 TKJ 2, gimana kabarnya? Baik, Bu. Yang muslim puasa? Puasa. Yang masih seger ya, soalnya banyak ya? Enggak salah. Oh nggak sahur, tapi masih banyak cadangannya ya. Kuat ya, terus tetap semangat belajarnya. Hari ini sudah disapu? Ya. Oke, kelihatannya bersih terus ya kelas ini ya. Kemudian alat tulis dibawa. Kita mau minta kalau ada materi lingkaran kalian harus bawa apa? Garis dibawa ya. Kemudian ibu kemarin sudah kasih catatan, kalian sudah merangkum. Kemudian ada lagi HP dibawa. Sudah di download aplikasinya. Sudah. Aplikasi apa? GeoGebra. Kita pakai untuk menggambar lingkaran ya. Ya. Dibawain dulu. Ya. Hari ini hari apa? Hari Rabu, tanggal 12 April. 12 ya. 12 April. April. Izin Bu. Izin. Ageng. Hadir. Agung. Ahmad Zaki. Apa? Sakit. Dari mana nih? Sakit apa? Itu ada suratnya. Oh, ada suratnya. Iya, sudah sakit. Iya. Anggun. Anggun mana? Dia. Kadernya. Dede Cici. Dinda. Sakit. Kalian sakit ya? Ista Ayu. Fahri. Gracia. Kita ya Gracia juga. Ya, Inka. Lena. Manda. Erlina. Monica. Muhammad Nurholik. Muhammad Rafi. Nadine. Ray Dennis. Namanya. Di tengah. Mulai Bu. Ya, baik. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2, 2, 3. Lagi Bu. Oke, satu lagi. Tepuk 3, 3, 3. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materinya. Kalau itu kemarin kita belajar tentang perhatikan itu dulu. Halo Ageng. Perhatikan ya. Itu kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan lingkaran. Kalau ada persamaan biasanya kalian akan bertemu dengan X dan Y. Kalian takut ketemu X sama Y? Kenapa? Jangan takut ya.
Coba kita lihat adakah persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat, silahkan ibu sudah kirim di grup WA. Kalian buka video yang satu dua tiga. Ayo mulai. Ini membahas tentang apa? Gunung, ya. Jadi kalau di sini tidak ada gunung berapi ya di Lampung, ada ya. Ada Bu, kakak tahu Bu. Maksudnya di Lampung ya? Iya, Bu. Kalau ibu dulu pernah tinggal di Yogyakarta, itu ada Gunung Merapi. Nah itu kan sering kalian lihat di berita ya. Sering, Bu, Tiba-tiba erupsi. Nah kalian kalau dengar berita itu, pasti kalian akan sering mendengar ada zona bahaya. Radius misalkan di apa namanya? Nanti akan dilihat. Misalkan radius 5 meter masih dalam keadaan aman. Contohnya ya, waspada radius 10 km. Artinya apa ini? Artinya apa? Yang bertempat tinggal di apa? Daerah yang di dalam 10 km dari pusat Merapi, dia dalam keadaan bahaya. Jadi harus mengungsi. Nah, ini hubungannya dengan apa? Dengan bersama lingkaran tadi. Gitu. Coba di mana coba kamu lihat. Ada X pangkat 2. Ini ya. Ini R sama dengan 10 apa artinya? Ya, jari-jari kita akan lihat di sini terpakai. Nah, lihat ya. Nah, itu adalah penerapan persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah mencatat kemarin. Kita lanjutkan ya. C persamaan lingkaran yang akan kita bahas adalah sampai C ya kemarin ya. Coba lihat. A, B, C atau oh E, sorry. Sampai E ya. Kita yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan lingkaran. Yang pertama ya, yang berpusat di titik 0,0 dan AB dan berjari-jari R. Jadi kita bahas ini dulu ya. Pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R. Coba dari yang kalian catat kemarin, siapa yang bisa menuliskan apa persamaannya? Coba persamaannya apa? Tadi juga ada loh yang di video ini. Coba ada satu orang yang maju ke depan. Persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 dan berjari-jari R itu seperti apa? Hingga bisa? Silahkan dituliskan. Tidak buku kalau nggak apa-apa. Langsung aja. X pangkat 2 gitu ya. Yang X pangkat 2. Kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini ada kita akan terlibat dengan kuadrat, bilangan kuadrat. Kalian ingat nggak bilangan kuadrat? Masih ingat nggak bilangan kuadrat? Coba ya, 10 orang ibu minta nih maju. Ya, kita apresiasi dulu.
berapa nilainya? 2 kuadrat itu berapa? 3 kuadrat masih nggak? Masih, oke. Kurang tempat lagi. 5 kuadrat itu berapa? 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Silakan 10 orang maju. Silakan. Ada 3 nih, silakan. Mau Bu. Oke. Nggak apa-apa. Ada lagi? Gracia maju dulu. Ada lagi? 10 orang loh. Iya. Coba yang jelas tulisannya. Masih 2 lagi. Satu lagi. Satu ini. Nah, satu ya. Ibu siapa dulu tadi namanya yang maju? Bentar ya. Siapa tadi? Nadine. Siapa? Nadine. Terus? Gracia. Siapa? Bentar. Siapa? Rizky Bu juga. Rizky. Terus? Dista. Siapa? Dea. Anggu Fitri. Terus? Rifa. Terus? Ray. Sudah? Yustika. Winda. Indah. Inka. Gracia. Udah Gracia. Masih ingat ya? Jadi ini disebut dengan bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dan 100. Masih ada lanjutannya. Ada. Kalau 15 kuadrat berapa? 15 kuadrat. 225 jangan kayak belakang. Apa ya? 11 kuadrat berapa? 121. 13 kuadrat. 15 kuadrat. Berapa Bu? 15 kuadrat. 225. Kalau 25 kuadrat 650. lagi 25 kuadrat 625. Hafal ya straight ya. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Coba ditulis, coba ditulis soalnya ya. Masalahnya ini nggak seimbang ya. Baris cahaya. Wow. Tadi ini apa ya? Dikasih ini kan potong
Hasilnya dibawa ke depan sih. Iya, Bu. Sabar. Kasih nama jatuhnya dari gampang. Sarap jino. Nah, ini dia motong ini berat. Jadi memang kan artinya jarak antara pusat ini sama ya, tapi dikasih keterangan lingkarannya. Lingkarannya tuh dikasih keterangan. Jadi ini memotong sumbu X dan Y itu di mana, di titik koordinat berapa? Seperti ini tadi contohnya. Nah, ini ada perbandingan. Itu harus Ibu buka. Ya. Dia kan ada titik potongnya tuh dengan sumbu X dan Y. Ya, paham? Itu yang mendatar meter. Ditulis di sini, Bu. Ini ya. Boleh diskusi silakan. Berapa ini yang dipotong? Tapi dari sini berapa? Garis besar. Kasih nama ya. Oh ini kita sore. Kalau begini bukan? Yang gini bukan? Jadi ini apa? Pura-pura rap. Ya. Apa sih? Aku. Maksudnya kan ini ini, Bu. Dibagi dulu ya, dibagi dulu ya. Benar. Bikin sekitar. Sudah.
Kalian tahu koordinat kartesius? Tahu. Koordinat kartesius kan seperti ini ya. Nah, ini sumbu apa? X. Yang mendatar sumbu X. Kemudian yang tegak ini sumbu apa? Pusatnya ini berapa koordinatnya? Tadi banyak yang tidak menuliskan. Lupa, Bu. Itu adalah pusatnya. Ceritanya pusat gunungnya itu ya. Nah, tadi zona bahayanya radius berapa? Nah, artinya jarak antar pusat ke lingkaran adalah ini berapa? Dia motong sumbernya di mana? Dari sini ke sini jaraknya 6 km. Tulis 6 di sini. Gitu kan? Terus kalian buat lingkaran menggunakan jangka. Dari sini muter ke sana. Nah, otomatis di sini berapa ini? 6. Karena ini kan sumbu Y ya. Kalau yang di atas ini sumbu Y-nya positif atau negatif? Positif. Nah, ini yang masih ternyata masih ada yang bingung. Ada yang negatif semua, ada yang positif. Ini adalah negatif di sini. Jadi di sini negatif 6. Kalau sumbu X yang sebelah kanan Terus 6. positif. Kalau yang di sebelah kiri Negatif. jadi jarak 0 ke sini adalah 6, tapi di sini karena negatif kita kasih negatif. Nah, terus yang di sini berapa ini? 6. Kamu buat lingkaran ini. Kamu pilih itu pakai jangka ini. Tapi lonjong. Ya, ingat. Lebih bagus ya Terus cara beli jangka dulu ya, beli jangka untuk semuanya. Papan tulis. Itu ya. Kenapa ya? Setiap kamera mesti harus kamera harus lama. Berarti kita lihat yang di sini itu kerjasama dengan Sebelah sini. Oh, dua sih. ini memang kita tahan ketawa. Sama dengan 36. Iya, lihat mana sih? Kalau mau ya. Oh, itu punya aku bukan ini. Oh, ada. Dari mana ini? Sayang. Oh, bisa ganti aneh warnanya. Warna. Mana? Ini kamu tulis. X-nya mana X-nya? X-nya. Ini. Ini dong. Nah, sekarang ditambah. Tambah mana? Pokoknya dipotong biar gampang. Tremor, Bu. Tambah dua. Sama dengan Nah, sama enggak? Sama. Iya, Bu. Oh, jadi nah sekarang ini yang megangin. Jadi nanti sekarang dibetulin dulu modelnya. Di pengaturan nanti. Udah. Jangan diubah dulu pengaturannya. Apa tadi? Dari kalau udah pada bisa ya. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan, kamu boleh tulis 6 pangkat 2 boleh, langsung 36 juga boleh. Nah, ini hasilnya. Nah, ibu lihat tadi saya akan yang bisa. Ya, lihat ya. Nah, ini adalah namanya aplikasi GeoGebra. Kalian bisa pakai ini untuk menggambar grafik. Oke ya. Ada yang ingin ditanyakan?
Sudah jelas? Gambar yang di sini sama dengan gambar yang kalian tadi pakai jahat. Yang kalian buat pakai jahat sama ya. Jadi ini untuk mencocokkan. Betul belum ini jawabannya gambar kalian? Oke? Lihat sudah pada bisa. Apa yang kalian pelajari lagi? Kalian di sini. Kalian hari ini belajar apa? Geografi. Jari-jarinya. Apa rumusnya tadi? Kalian nanti kalau ingin tahu penerapannya, kalian bisa buka di YouTube ya. Akan banyak kalian buka internet, akan banyak di situ ilmu yang kalian dapat. Ya. Jadi matematika itu bukan hanya abstrak X ya, ternyata ada loh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalian tidak terlalu pusing dengan X dan Y. Oh ada nih di kehidupan sehari-hari terpakai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, jari-jarinya R. Kalian baca dulu ya. Sudah dirangkum belum? Belum, nanti dibaca bukunya dirangkum ya. Oke, ketua kelas disiapkan. Wih, itu ada siapa saya? Anak bener kamu yang menyampaikan. Kita mulai. Bahwasanya sudah mulai ya. Semua siap. Sudah belum? Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Sedikit dari Rere, Allah ini. Ini di kamera. Kau harus balik toh? Oh, boy. Ini cuma setengah 12 loh. Udah ya, Bu, ini, Bu. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Pur. Alhamdulillah ini ketemu lagi Bu Nurul. Mohon maaf ini mengganggu kesibukan Bu Nurul. Ini kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas Bu. Di situ untuk Bu Nurul sudah mengajar. Saya lihat sangat luar biasa loh. Biasa Pak. Ternyata biasanya Bu Nurul ini buat saya luar biasa ini. Terus kemudian untuk menindaklanjuti yang kemarin Bu, tugas dari guru penggerak yaitu aksi nyata di 2.3, 52.3 di sini adalah yang berkaitan dengan pasca observasi kelas Bu. Nah di sini ada beberapa pertanyaan mungkin Bu Nurul nanti bisa membantu untuk menjawab dari pertanyaan saya. Untuk yang pertama ini Bu, ya, untuk catatan refleksi Bu Nurul ini apa dalam observasi kelas kemarin? Oh, iya. Ada beberapa catatan refleksi dari kegiatan kemarin ya Pak. Yang pertama itu saya merasakan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran HP itu peserta didik lebih termotivasi ya Pak. Mereka jadi lebih semangat mengikuti pembelajaran. Kebetulan ini semua sudah punya HP masing-masing Android. Kemudian materi pembelajarannya jadi lebih mudah tersampaikan. Kemudian sehingga tujuan pembelajarnya dapat tercapai. Betul, kemarin saya lihat untuk di
pelajaran Bu Nurul walaupun matematika ini sebenarnya pelajaran yang jadi momok anak-anak ini ternyata anak antusiasnya luar biasa, semangatnya luar biasa dan sudah ngasih pertanyaan dan lain sebagainya itu cocok seperti itu. Nah ini terus kemudian untuk selanjutnya untuk tanggapan Ibu untuk masalah ini catatan yang lain seperti apa nih? Untuk catatan yang lain mungkin lebih ke pendekatan ke anak-anak yang mengalami kecemasan matematika karena memang namanya kemampuan awal dari peserta terhadap matematika bermacam-macam ya Pak. Jadi makanya saya itu berusaha untuk berkeliling. Nah dari situ anak ketika dia memang merasa tidak mampu itu saya dekati dia mau menyampaikan Pak. Jadi kecemasan dia, Ibu saya nggak bisa Bu, tapi ketika saya dekati, saya ajak ngobrol, saya bertanya dengan pertanyaan yang mudah dipahami, akhirnya dia mau berusaha. Berarti dia di situ untuk aktif lah Bu ya. Nah, di topik percakapan ini seperti apa Bu? Iya, yang pertama ini peserta didik lebih antusias ya Pak dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian motivasinya itu muncul gitu, untuk belajar. Rasa ingin tahu tentang materi pembelajaran juga ada, jadi banyak bertanya. Terus lebih aktif seperti ketika saya berikan pertanyaan lisan, mereka mau menjawab gitu Pak. Banyak yang bahkan ada yang berebut gitu. Iya. Terus secara tertulis juga ada pertanyaan, mereka bisa menulis di papan tulis gitu, juga di catatan mereka. Pembelajaran menjadi bersifat dua arah gitu. Kemudian terakhir mereka ketika diberikan latihan soal mereka bisa mengerjakan. Iya betul. Kemarin ini memang luar biasa. Setiap Ibu ngasih pertanyaan langsung pada tunjuk jari terus maju ke depan nulis di papan tulis itu sangat luar biasa. Jarang-jarang sekali loh saya melihat anak yang pada pelajaran matematika mau tunjuk jari maju. Biasanya ditunjuk aja nggak mau itu Bu, tapi di pelajaran ini luar biasa. Terus kemudian untuk rencana tindak lanjut Ibu ini untuk pembelajaran ini seperti apa nanti ke depannya Bu? Kemarin masih ada ya Pak yang anak yang masih mengobrol ketika saya sudah mulai pembelajaran masih ada yang mengobrol gitu. Mungkin perlu sentuhan khusus gitu Pak. Tapi saya merasa mereka masih memiliki minat untuk belajar. Jadi mungkin lebih pendekatan personal ke anak-anak itu yang kurang aktif. Kemudian memperhatikan profil pelajar karena gaya belajar setiap siswa berbeda-beda. Kemudian ini yang belum saya praktekkan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti untuk kedepannya ada 3 hal itu Bu ya. Terutama yang belum dilakukan ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang diferensiasi konten, proses, sama produk Bu ya. Saya harus belajar lagi mungkin dari Bapak dan Pak. Sangat luar biasa ini. Nah, ini. Terus kemudian untuk selanjutnya Bu, untuk rencana pengembangan diri Bu Nurul ini apa di sini? Ya tentang aktivitas pengembangan, tujuan yang sudah dicapai, terus kemudian ukuran keberhasilan ini apa? Untuk aktivitas pengembangan yang pertama pembelajaran dengan menggunakan HP itu kemarin tujuannya agar peserta didik itu dapat menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu dengan memanfaatkan HP yang sudah dimiliki. Jadi HP itu yang dimiliki bukan untuk WA saja gitu atau membuka hal-hal yang kurang bermanfaat untuk game, tapi ternyata mereka bisa belajar dari HP yang dimiliki. Kemudian ukuran keberhasilan yang saya lihat mereka saya minta download aplikasi Gebra, kemudian saya minta untuk menggambar lingkaran dengan aplikasi tersebut, mereka sebagian besar dapat melakukannya dengan benar gitu Pak, menggunakan HP yang kemarin penelitian. Kemudian pembelajaran menggunakan media video itu tujuannya adalah yang pertama untuk memotivasi peserta didik agar lebih semangat mengikuti pelajaran. Yang kedua, guru lebih mudah menjelaskan dalam
materi lebih mudah disampaikan sehingga pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Itu terlihat dari yang pertama, peserta didik antusias ketika saya sajikan video pembelajaran, mereka semuanya memperhatikan. Kemudian ketika video selesai, saya tanya lagi, kalian tadi belajar apa dari video pembelajaran itu? Ternyata mereka dapat menjelaskan dengan tepat. Gitu. Untuk selanjutnya aktivitasnya adalah pembelajaran yang saya berikan itu saya serahkan kontekstual, karena di SMK ini matematika itu sebagian besar bersifat abstrak. Jadi saya berusaha mencari kaitan antara matematika yang abstrak itu dengan kehidupan nyata. Nah, itu tujuannya agar peserta didik dapat mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata sehari-hari, kemudian juga dengan bidang ilmu yang lain. Untuk keberhasilannya tampak dari mereka itu dapat menjelaskan penerapan persamaan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin itu tentang batas zona bahaya di Gunung Merapi ya Pak. Kemudian selain itu mereka ini dapat mengaitkan antara matematika dengan bidang ilmu geografi. Ada yang celetuk kemarin, Bu, saya belajar geografi, berarti ya tujuan saya itu dapat tercapai. Iya, nyambung lah Iya, rasanya. nyambung. Tujuan pembelajarannya masuk gitu ya. Kemudian pembelajaran yang dilakukan itu dua arah. Jadi guru itu dapat menggali informasi dari peserta didik. Itu terbukti dari mereka itu lebih aktif saat saya mengajukan pertanyaan. Terus kemudian aktivitas lain adalah diskusi kelompok, Pak. Jadi diskusi ini tujuannya untuk meningkatkan komunikasi antara peserta didik. Nah, ukuran keberhasilannya tercipta kolaborasi antar kelompok peserta didik. Memang kemarin itu tidak saya kelompokkan secara 4-4 atau 5-5, tapi saya bebaskan anak itu. Ada yang berdua, ada yang bertiga, berempat begitu. Iya. Demikian Pak. Itu ya, sangat luar biasa ini Bu. Bisa juga bisa mencontoh ini Bu dalam kegiatan pembelajaran Bu Nurul ini. Mungkin dari saya itu saja, dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih nih Bu Nurul sudah dibantu dari pra observasi, terus kemudian kemarin observasi, terus kemudian saat ini adalah pasca observasi ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Nurul ini bisa bermanfaat buat saya dan buat rekan-rekan yang lain ini, terus terutama untuk calon guru penggerak. Dan ini harapan saya ini juga Bu Nurul nih ya, harapannya ya bisa ikut di seleksi calon guru penggerak, dan di sini bisa menggerakkan teman-teman yang ada di sini. Ya, saya nanti mungkin akan membutuhkan banyak ilmu dari Bapak ya, kalau guru penggerak. Bisa Bapak harapannya bisa membebaskan ilmunya pada saya dan rekan-rekan yang lain. Siap. Nah, kita aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurul.